Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, Bapak Ahmad Junaidi, lisensi Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari tugas perkuliahan saya, tugas materi 03 tentang tujuan dan fungsi dakwah. Jawaban yang pertama, pengertian dakwah adalah kegiatan mengajak, menyeru, dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah dilakukan dengan cara yang baik, bijaksana, dan penuh kasih sayang, agar orang lain memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran yang menjadi landasan dakwah: 1. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. 2. Hadis dan sunnah Nabi sebagai penjelas ajaran Al-Quran. Ketiga, akhlak mulia. Dakwah harus dilakukan dengan sikap sopan, jujur, sabar, dan penuh hikmah. Ayat Al-Quran tentang dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bilti hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Hadis tentang dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hadis tentang dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban menyampaikan kebaikan dan ajaran Islam meskipun sedikit. Tujuan dakwah antara lain adalah: 1. Mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 3. Membentuk akhlak yang baik dalam masyarakat. 4. Menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis sesuai ajaran Islam. Contoh kegiatan dakwah dalam kehidupan sehari-hari: 1. Mengajak teman untuk sholat berjamaah. 2. Mengingatkan teman agar berkata jujur. 3. Membagikan ilmu agama melalui media sosial. 4. Mengikuti pengajian atau ceramah agama. 5. Memberi contoh perilaku baik seperti sopan santun dan tolong menolong. 6. Mengajarkan membaca Al-Quran kepada adik atau teman. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah bukan hanya ceramah di masjid, tetapi juga dapat dilakukan melalui perkataan, tulisan, dan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2, peran dakwah dalam membina iman, takwa, dan akhlak. 1. Membina iman. Dakwah membantu seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajaran Islam, dan meyakini kebenaran agama. Melalui dakwah, seseorang menjadi lebih rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Membina takwa. Dakwah mengajarkan manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan adanya dakwah, seseorang terdorong untuk hidup disiplin, jujur, sabar, dan taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membina akhlak. Dakwah berperan membentuk perilaku yang baik seperti sopan santun, menghormati orang tua, tolong menolong, dan berkata jujur.
Dakwah juga mengingatkan agar menjauhi perbuatan buruk seperti berbohong, iri hati, dan menyakiti orang lain. Tantangan pembinaan spiritual di zaman modern antara lain: satu, pengaruh teknologi dan media sosial. Banyak orang lebih sibuk dengan gadget sehingga melupakan ibadah dan interaksi sosial yang baik. Yang kedua, pergaulan bebas. Lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang. Ketiga, kurangnya minat belajar agama. Sebagian orang lebih tertarik pada hiburan daripada mempelajari ilmu agama. Yang keempat, mudah terpengaruh informasi yang salah. Berita atau konten yang tidak benar dapat menyesatkan pemahaman agama. Yang kelima, gaya hidup materialistis. Banyak orang terlalu mengejar harta dan kesenangan dunia hingga melupakan kehidupan spiritual. Peran dakwah dalam membina iman, takwa, dan akhlak. 1. Membina iman. Dakwah membantu seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami ajaran Islam, dan meyakini kebenaran agama. Melalui dakwah, seseorang menjadi lebih rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memberikan teladan yang baik. Sikap dan perilaku yang baik lebih mudah diterima daripada hanya nasihat. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan bijaksana. Dakwah harus dilakukan dengan ramah, tidak memaksa, dan menghargai orang lain. Yang keempat, mengadakan kegiatan keagamaan yang menarik, misalnya kajian remaja, lomba islami, atau kegiatan sosial agar generasi muda tertarik belajar agama. Yang kelima, mengajak dengan penuh kasih sayang. Dakwah yang lembut dan penuh perhatian lebih mudah menyentuh hati seseorang. Dengan demikian, dakwah memiliki peranan penting dalam membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Jawaban nomor 3, peran dakwah dalam membentuk masyarakat yang baik, damai, dan saling menghargai. Dakwah memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui dakwah, masyarakat diajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tolong-menolong, toleransi, dan saling menghormati. Dakwah juga mengingatkan manusia agar menjauhi perbuatan buruk seperti kekerasan, fitnah, permusuhan, dan sikap egois. Dengan adanya dakwah, satu, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sesama. Kedua, hubungan antar warga menjadi lebih rukun dan damai. Ketiga, orang-orang belajar menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang. Keempat, nilai etika dan moral tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, generasi muda memiliki pedoman yang baik dalam berperilaku. Dakwah yang dilakukan dengan bijaksana dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi semua orang. Contoh nyata peran dakwah dalam menjaga etika dan moral: 1. Kajian atau ceramah tentang bahaya bullying. Di sekolah atau lingkungan masyarakat, ustadz atau guru sering memberikan nasihat agar tidak mengejek dan menyakiti teman. Dakwah seperti ini membantu menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Kedua, dakwah melalui media sosial. Banyak pendakwah membagikan pesan tentang sopan santun, kejujuran, dan pentingnya menjaga ucapan di internet. Hal ini mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Ketiga, kegiatan bakti sosial dan sedekah. Masjid atau organisasi keagamaan mengadakan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini mengajarkan kepedulian, persatuan, dan semangat tolong-menolong. Yang keempat, mengajak menjaga kerukunan antar warga. Tokoh agama sering mengajak masyarakat hidup dengan damai dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan pertengkaran. Kelima, memberikan contoh akhlak yang baik.
Orang yang berdakwah dengan perilaku sopan, jujur, dan ramah dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar sehingga masyarakat terdorong meniru perbuatan baik tersebut. Kesimpulannya, dakwah bukan hanya menyampaikan ceramah agama, tetapi juga membimbing masyarakat agar memiliki etika, moral, dan sikap saling menghormati, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Jawaban nomor 4, fungsi-fungsi dakwah secara rinci. 1. Fungsi mengajak kepada kebaikan. Dakwah berfungsi mengajak manusia untuk melakukan perbuatan baik sesuai ajaran Islam, seperti jujur, disiplin, dan saling membantu. Contoh, seorang guru mengajak siswa untuk rajin sholat dan menghormati orang tua, sehingga siswa menjadi lebih sopan dan bertanggung jawab. Kedua, fungsi mencegah kemungkaran. Dakwah bertujuan mencegah perbuatan buruk atau penyimpangan sosial, seperti perkelahian, bullying, narkoba, perjudian, dan penyebaran hoaks. Contoh, ceramah tentang bahaya narkoba membuat remaja lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan menjauhi obat-obatan terlarang. Ketiga, fungsi membina akhlak dan moral. Dakwah membantu membentuk karakter yang baik agar masyarakat memiliki akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan peduli terhadap sesama. Contoh kegiatan pengajian rutin di lingkungan masyarakat membuat warga lebih ramah, suka bergotong royong, dan menjaga kerukunan. Yang keempat, fungsi memberikan pendidikan dan pemahaman agama. Dakwah memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam sehingga masyarakat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, kajian agama tentang pentingnya menjaga ucapan membuat masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan fitnah. Yang kelima, fungsi mempererat persaudaraan. Dakwah dapat memperkuat hubungan antar umat manusia dengan menanamkan sikap saling menghargai dan tolong-menolong. Contoh, kegiatan bakti sosial yang diadakan masjid membuat masyarakat saling peduli dan membantu warga yang membutuhkan. Keenam, fungsi membawa perubahan sosial yang positif. Dakwah mendorong masyarakat untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik, tertib, dan damai. Contoh, di suatu lingkungan yang sering terjadi pertengkaran, tokoh agama mengadakan pembinaan dan nasihat tentang pentingnya menjaga persatuan. Setelah itu, masyarakat lebih sering bermusyawarah dan hidup rukun. Contoh nyata perubahan karena dakwah. 1. Perubahan perilaku individu. Seseorang yang dulunya sering berkata kasar menjadi lebih sopan setelah mengikuti pengajian dan mendengarkan nasihat agama. 2. Mencegah penyimpangan sosial. Dakwah tentang bahaya pergaulan bebas membuat remaja lebih menjaga diri dan memilih lingkungan pertemanan yang baik. Ketiga, meningkatkan kesadaran moral. Kampanye dakwah di media sosial tentang kejujuran membuat masyarakat sadar pentingnya berkata benar dan tidak menipu. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang damai. Dakwah tentang toleransi dan persaudaraan membantu masyarakat hidup saling menghormati walaupun memiliki perbedaan pendapat. Kesimpulannya, dakwah memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang beriman, berakhlak baik, serta menjauhi berbagai penyimpangan sosial. Jawaban untuk nomor 5 yaitu dakwah dan perkembangan teknologi, media sosial, serta globalisasi. Di zaman modern, dakwah perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan media sosial agar pesan Islam dapat disampaikan lebih luas dan mudah diterima masyarakat. Saat ini banyak orang mendapatkan informasi melalui internet sehingga dakwah tidak hanya dilakukan di masjid atau pengajian, tetapi juga melalui media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan aplikasi pesan.
Globalisasi membuat hubungan antar bangsa semakin terbuka. Karena itu, dakwah perlu menggunakan cara yang bijaksana, modern, dan mudah dipahami tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Strategi dakwah digital yang efektif dan sesuai etika Islam. Satu, menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Dua, dakwah di media sosial. Dakwah di media sosial harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar dan tidak menghina orang lain. Yang kedua, membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Misalnya, video pendek tentang akhlak, motivasi Islam, kisah Nabi, atau tips ibadah sehari-hari sehingga mudah dipahami generasi muda. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar. Pendakwah harus memastikan isi dakwah berasal dari Al-Quran dan hadis yang benar agar tidak menyesatkan masyarakat. Yang keempat, menjadi teladan dalam bermedia sosial. Seorang pendakwah harus menunjukkan sikap jujur, sabar, dan menghargai perbedaan pendapat saat berinteraksi di internet. Yang kelima, memanfaatkan teknologi secara positif. Mengadakan kajian online, kelas mengaji virtual, atau diskusi keagamaan melalui media digital agar dakwah dapat terjangkau lebih banyak orang. Tantangan dakwah di masyarakat modern. Satu, penyebaran hoaks dan informasi salah. Informasi agama yang tidak benar mudah tersebar di media sosial dan dapat membingungkan masyarakat. Yang kedua, pengaruh konten negatif. Banyak konten yang mengandung kekerasan, kebencian, atau perilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi moral generasi muda. Ketiga, kurangnya minat belajar agama. Sebagian orang lebih tertarik pada hiburan dibandingkan mempelajari ilmu agama. Keempat, perbedaan pendapat di media sosial. Perdebatan yang tidak sehat sering menimbulkan permusuhan jika dakwah tidak dilakukan dengan bijaksana. Yang kelima, gaya hidup modern yang individualis. Sebagian masyarakat lebih sibuk dengan urusan pribadi sehingga kurang peduli pada pembinaan spiritual. Peluang dakwah di era modern. Satu, jangkauan lebih luas. Melalui internet, dakwah dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah bahkan seluruh dunia. Kedua, penyampaian lebih cepat dan mudah. Informasi keagamaan dapat disampaikan kapan saja melalui video, tulisan, maupun siaran langsung. Ketiga, menarik minat generasi muda. Konten kreatif dan modern membuat anak muda lebih tertarik mempelajari agama. Yang keempat, memudahkan pembelajaran agama. Masyarakat dapat mengikuti kajian online, membaca artikel Islami, atau belajar Al-Quran melalui aplikasi digital. Yang kelima, membangun komunitas positif. Media sosial dapat digunakan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Kesimpulannya, dakwah di era modern harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, kreatif, dan tetap berpegang pada etika Islam. Dengan cara tersebut, dakwah dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan kebaikan, menjaga moral masyarakat, dan membangun kehidupan yang damai serta berakhlak mulia. Demikianlah video pemaparan jawaban untuk tugas perkuliahan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Begitu juga apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan gelar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.